Demi Allah saya bersumpah. Meski masih menjadi polemik, pasangan Zahruddin Nijati Joko Umar Said hari ini resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pelantikan dilakukan berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 29 tahun 2009 yang ditandatangani 29 Mei lalu. Usai pelantikan langsung dilakukan serah terima jabatan dari pejabat lama Samsudi Kudu yang masa jabatannya berakhir hari ini. Pelantikan tidak dihadiri 5 pasangan cagup dan cawagup yang kalah bersaing pada Pilkada September tahun lalu, maupun satupun anggota KPUD Lampung. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya meminta warga Lampung segera mengakhiri polemik mengenai kepemimpinan di Lampung. Pelantikan Zahruddin Joko Umar Said menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sempat terancam gagal setelah KPU Provinsi Lampung membatalkan kemenangan pasangan yang diusung PDIP ini karena dinilai telah melakukan politik uang. Keputusan ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Lampung yang memvonis bersalah salah seorang warga bernama Nur Laila karena terbukti melakukan politik uang untuk kemenangan pasangan UJ. Sementara fatwa Mahkamah Agung tertanggal 12 September 2008 menyatakan jika tim kampanye cagup terbukti melakukan politik uang, maka kemenangannya dapat dibatalkan oleh rapat pleno DPRD atas usulan KPUD. Tim Liputan Metro TV. Jadi memang sebetulnya awal penggantian ini sudah sebelum pemilu. Tetapi karena menjaga stabilitas pemilu, maka ditunda sampai setelah pemilu. Nah, kita berharap kinerjanya semakin meningkat, tetapi ternyata semakin menurun, akhirnya ya kita ganti. Tetapi lebih pada soal tour of duty ya, nanti kita minta Saudara Effendi Khairi ke posisi MPR misalnya. Di samping itu momentumnya juga pas, ada angket yang kebetulan terjadi ya, jadi pas saja. KD Baung 3509 tidak buka radio sama sekali karena mereka sudah masuk ke wilayah NKRI sejauh 7 mil. Minta jadwalnya ke Sekretaris Jenderal, sebab itu akan diantar oleh pimpinan Dewan. Hari ini juga, Pak? Saya berharap hari ini, kalau tidak paling lambat besok. Ya? Belum tahu. Belum ada. Ya? Belum tahu. Apakah pengusul dari PDI bisa, kalau perlu musyawarah lebih dahulu. Bisa aklamasi, nanti diusulkan oleh pimpinan DPR. Saya akan lobby dulu ke pimpinan fraksi-fraksi. Kalau itu disetujui, bagus juga aklamasi. Apabila tidak, ya. Kawasan perairan Ambalat secara garis besar terdiri atas 3 blok, yakni East Ambalat, Ambalat, dan Bougainville. Pengelolaan East Ambalat oleh Chevron yang akan berakhir pada 2010 kemungkinan besar diperpanjang hingga 2014. Sementara perusahaan migas asal Italia, Eni, menggarap lapangan minyak Aster di perbatasan Ambalat. Blok Ambalat ini berpotensi menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 30 hingga 40 ribu barel per hari. Blok Ambalat menjadi perhatian karena Malaysia juga mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya. Sementara Blok Bukat yang berada di perbatasan utara Malaysia tidak diklaim oleh mereka. Pemerintah pun berkomitmen akan terus melanjutkan kontrak minyak di Blok Ambalat. Menurut Menteri ESDM Purnomo Yuskiantoro, pihaknya akan memperpanjang kontrak di kedua blok yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Menurut Purnomo, ini bukan daerah sengketa dan bukan daerah yang tumpang tindih. Apalagi secara hukum daerah tersebut merupakan wilayah Indonesia. Tapi yang sudah minta ada INA karena dia sudah menemukan lapangan minyak di Aster sama di ada 2, satu di Aster, satu lagi di Ambalat Bukat ya. Mereka sudah menemukan, mereka minta bagaimana nih ini kan di daerah yang tipis sekali berbatasan kan. Kita bilang terus saja, terus jalan. Lalu gimana? Ya kalau perlu kita kawal.
Gitu. Kegiatan pokoknya ini kegiatan untuk pencarian minyak nggak boleh berhenti karena begitu berhenti nanti terlambat lagi untuk memproduksikan minyaknya gitu loh. Jalan terus karena ini wilayah kita gitu. Sebagai wilayah strategis yang rawan konflik, persoalan Ambalat diakui sebagai persoalan yang alot. Hingga saat ini, diplomasi dan negosiasi antara kedua negara selalu menemui jalan buntu. Lantas, sampai kapan masalah ini akan terus berlarut-larut? Tim Liputan, Metro TV. Isu mengenai utang luar negeri kembali mencuat setelah salah satu kubu Capres-Cawapres menyatakan dana BLT yang digunakan pemerintah berasal dari utang luar negeri. Sejumlah kalangan menanggapi secara berbeda-beda seputar masalah ini. Ekonom Ekonit Henry Saparini mengatakan secara tidak langsung BLT memang berasal dari utang luar negeri. Henry menjelaskan pemerintah banyak menggunakan utang luar negeri untuk membiayai APBN Indonesia. APBN tersebut lantas dianggarkan untuk membiayai pemberian BLT. Menurut Henry, banyaknya utang pemerintah Indonesia telah lama diperingatkan oleh sejumlah kalangan. Namun pemerintah terus menganggap penggunaan utang masih aman. Besarnya stok utang itu juga mengakibatkan ketidakadilan, ya, karena apa? Akhirnya alokasi untuk membayar utang ini menjadi sangat besar. Ya, kita bayangkan 2009. Ya, alokasi untuk membayar utang itu 162 triliun. Pemerintah baru-baru ini mengklaim bahwa rasio utang Indonesia lebih baik daripada sejumlah negara maju. Pemerintah juga terus meyakinkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto terus menurun. Namun sebaliknya, Henry justru meyakini utang Indonesia sudah terlalu banyak dan harus dilakukan program pengurangan utang seperti moratorium maupun debt swap. Harimurti Widodo, Erwin Hidayat, Metro TV. Capres Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Yusuf Kala menerima pengurus Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT di kantor Wakil Presiden Senin pagi. Organisasi yang dipimpin oleh mantan Menteri Peranan Wanita Tuti Alawiyah ini akan menggelar rapat koordinasi nasional. Dalam pertemuan ini, JK meminta agar BKMT meningkatkan perannya dalam kehidupan kemasyarakatan, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, pendamping Yusuf Kala, Wiranto, bersama istri berkunjung ke kampung religius Babu Salam di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Wiranto disambut Tuan Guru Babu Salam, Syekh Abdul Hasim Masarwani. Syekh Abdul Hasim merupakan salah seorang pimpinan jamaah Tarikat Naqsabandiyah yang mempunyai jutaan pengikut di seluruh Indonesia. Kedatangan Wiranto merupakan kedua kalinya dan bertujuan meminta doa restu. 5 tahun lalu Wiranto juga mengunjungi tempat ini dengan maksud sama. Dari Jakarta dan Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Calon Presiden Megawati Soekarno Putri melaksanakan 2 agenda kegiatan dalam kunjungannya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Agenda pertama adalah peresmian kantor DPD PD Perjuangan Kalimantan Tengah yang berada di Jalan RTA Milono. Setelah meresmikan kantor DPD, Megawati kemudian menghadiri kampanye terbuka di lapangan sepak bola Sanaman Mantike. Di hadapan sekitar 10.000 simpatisan dan pendukungnya, Mega menyatakan jika ia terpilih menjadi presiden mendatang, ia akan meneruskan program moratorium hutan, di mana hutan tidak akan diizinkan untuk ditebang oleh penebang liar. Di sela-sela orasinya, Mega juga menyindir pasangan SBY Budiono. Mega menyatakan kalau ada pihak yang mengatakan pemilu akan berlangsung 1 putaran, maka orang tersebut merupakan orang sombong. Mega beralasan peserta pemilu ada 3 pasangan calon. Karena itu kemungkinan besar pemilu berlangsung 2 putaran. Ada yang mengatakan, ini hanya 1 putaran. Saya bilang, alangkah sombongnya orang ini. Mengapa tidak berdemokrasi kita kalau tiba-tiba hanya 1 putaran, padahal kita bertiga? Saya bilang, mengapa kita... Sementara itu mengenai hasil survei yang mengatakan perolehan suara pasangan SBY Budiono akan mencapai 70%, Mega menyatakan hal tersebut tidak mungkin. Menurut Mega, dengan adanya 3 pasangan peserta pemilu, maka persaingan yang terjadi akan sangat kompetitif. Tim Liputan, Metro TV. Lalu bilang 70%. Saya pikir dari mana 70%?
Kampanye terbuka Capres-Cawapres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Budiono di Malang, Jawa Timur hari Jumat dimanfaatkan oleh SBY untuk menangkis berbagai serangan lawan-lawan politiknya. Serangan teranyar lawan-lawan politik SBY dilancarkan saat deklarasi kampanye damai di Jakarta Rabu lalu. Dalam pidato politiknya, SBY membantah tidak banyak berbuat dan hanya menebar janji-janji manis kepada rakyat. Yang ingin saya katakan ini, saudara-saudara, tentu bukan janji, bukan angan-angan, bukan angin surga, bukan. Karena yang saya katakan adalah apa yang telah dan sedang pemerintah jalankan. SBY juga secara terbuka mengkritik dua lawan politiknya, Capres PDI Perjuangan Gerindra Megawati Soekarno Putri dan Capres Golkar Hanura Yusuf Kala. Bukan juga angan-angan janji-janji yang dulu tidak dilaksanakan oleh mereka yang punya kesempatan sejarah untuk melaksanakannya. Juga bukan kata-kata yang menggebuki pemerintah, padahal yang bersangkutan masih berada dalam pemerintahan. Kita pantang berkata dan berbuat seperti itu karena menunjukkan etika politik yang terus terang kurang baik. SBY juga merasa dikeroyok oleh dua lawan politiknya. Saya ditelepon oleh banyak pihak menerima SMS Pak SBY. Kenapa kok Pak SBY dengan Pak Budiono seperti dikeroyok? Saya katakan tidak usah cemas. Meskipun dikeroyok ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rakyat Indonesia. Saya ditanya lagi, dikirimi SMS lagi, Pak SBY, mengapa kok tidak dibalas? Saya ini kesatria. Saya tidak mau menyimpan dari aturan dan tatanan yang telah dikeluarkan. Tidak baik di depan rakyat hantam-menghantam dalam kampanye damai. Dalam kampanye damai itu dikatakan juga himbauan seorang capres, apapun nanti hasilnya itu pilihan rakyat. Dikatakan kita harus siap kalah dan siap menang. Saya setuju 200%. Yang penting betul-betul dilaksanakan. Satunya kata dengan perbuatan. Tim Liputan Metro TV. Presiden, saya minta Anda jadi mediator. Boleh, tapi minta tertulis. Sebentar lagi saya kasih ada tertulis mandat. Lalu saya SMS. Kok bagaimana ini? Belum ada sebelum SMS kan tertulis. Besok saya kirim faxnya, sekarang dengan SMS dulu karena ini malam. Ada bilang SMS juga tertulis. Besok baru saya teken. Jadi mandat ke abisan wakil presiden, jadi bukan presiden. Jadi itulah suatu sejarah. Tapi semuanya sepengetahuan presiden. Jangan salah dianggap bahwa saya tidak sendiri, tidak. Laporin, hanya laporin. Misalnya bagi laporin, beliau ngaku saya setuju. Baik, pemimpin cukup ngaku saja. Saya ingin sampaikan, minta maaf lagi. Pada saat perdamaian ini, semua saya dikritik oleh semua orang.
DPR lah habis-habisan teman minta maaf, banyak menteri tidak percaya. Sampai-sampai semua proses perdamaian ini boleh diperiksa dokumennya. Tidak ada satupun tanda tangan orang lain kecuali tanda tangan saya. Kenapa? Karena tidak ada yang berani bertanda tangan. Takut kalau gagal mau air. Jadi kalau ini aja tidak damai, saya korban satu-satunya dari Republik ini. Mengatakan ini gara-gara wapres ini macam-macam begini. Tapi saya percaya keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi SK-nya Hamid, Farid, Sofyan itu SK wakil presiden. Tetapi ya tentu secara bisa lapor Pak. Ini mesti saya, iyalah karena sudah diizinkan maka berlaku tanda tangan saya. Suramadu ini menjadi alternatif infrastruktur perjalanan dari Surabaya menuju Madura dan juga sebaliknya. Dan tentu saja mau tidak mau alternatif ini menjadi dan berimbas pada alternatif lain yaitu kapal penyeberangan. Belum genap sepekan dibuka, warga telah berbondong-bondong ingin mencoba jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 5.500 meter ini. Dalam setiap menitnya, sekitar 100 kendaraan melintasi jembatan Suramadu dengan 4 lajur 2 arah dan lajur sepeda motor. Warga dapat menggunakan jembatan Suramadu dengan tarif Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp30.000 untuk kendaraan roda 4. Namun saat ini penetapan tarif belum diberlakukan. Meski terhitung ramai, namun tidak ada penumpukan kendaraan di depan pintu tol sehingga warga tak perlu mengantri panjang. Ya, lebih cepat, lebih lebih murah tarifnya gitu. Nanti kalau sudah pemberlakuan tarif tetap memilih untuk menggunakan Suramadu atau kapal? Iya, masih tetap memakai ini, tapi kalau bisa diturunin harganya, soalnya kemahalan gitu. Keadaan yang berbeda terjadi di Pelabuhan Kamal Surabaya. Sebelum adanya jembatan Suramadu, kapal penyeberangan di dermaga Kamalah satu-satunya cara menuju Madura dan sebaliknya. Kini berdasarkan pantauan Metro TV, muatan kapal berbagai golongan tampak sepi. Saat berangkat, dek kapal tidak terisi penuh. Kita akan merubah pelabuhan yang ada di Kamal, ini akan kita rubah menjadi pelabuhan wisata. Supaya wilayah Kamal tidak mati dan akan bertumbuh kembang lebih baik. Kita akan jadikan nanti di sana adalah pelabuhan wisata, pelabuhan feri wisata. Guna mengimbangi jembatan Suramadu, pihak ASDP akan terus berupaya meningkatkan pelayanan. Salah satunya dengan mempercepat pelayanan dari 45 menjadi 30 menit saat ingin menyeberang menggunakan kapal feri. Apapun infrastruktur transportasi yang digunakan, baik melalui jembatan Suramadu ataupun menggunakan kapal feri, tentu saja masyarakat akan menggunakan pilihan yang paling menguntungkan. Dan adanya alternatif transportasi ini justru dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Surabaya, Cynthia Yusta, Bayu Wanastra, Metro TV. Ada gambarnya tadi. Energi bagaimana? Ada semacam strategi blueprint jangka panjang baik kerjasama bagaimana bisa mainstream aspek lingkungan hidup
ini ya. Kemarin saya ke Temanggung itu ada, Pak, kita yang butuh itu ya, dari segi pemasaran produk dan biaya produksi sapi. Kami pikir ini salah satu sebagai